pergaulan di Tambang tuh gimana sih? Langsung pergaulan. Langsung pergaulan. Betul. Atau yang bisa, "Kok jatuh kamu? Kok jatuh?" Apakah ada hal goib di sini? Sering banget lah di Pamat, Di Tambang. bukan, khususnya yang Iya, rekrutmen Pamat tuh banyak oke. banget yang ngepalsuin ya. Ini sekalian ngasih tahu buat teman-teman aja. Yo, what's up guys? And now you're listening to Triple Talks Podcast. Welcome back with us. Ya. Finally. Finally dong. Dan gak kerasa ini udah episode keempat ya? Ya, ini keempat. Gelo. Rencananya 4 ya, nggak tahu nanti uploadnya episode berapa nih ya. Rencananya 4. Betul. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Ngobrol. Oke. Terus kita kalau yang mau dibahas, kalau ada kan bahasa Palembangnya keluar kan. Kalau ada. Sumurdi lah adang. Jangan lupa kita menumpang mandi asik. Berarti kita let it flow aja ya. Mungkin kita mau atau kalian mau bahas tambang-tambang itu boleh, ayo. boleh. Kita gaskan, ayo. Aku siap. Nanti mungkin kita menceritakan kisah pilu hidup. Kisah pilu enggak tuh? Maksudnya mungkin ada cerita-cerita kita mungkin yang bisa relate dan bisa menginspirasi kalian juga kali ya. Bisa. Yang bisa menginspirasi, yang bisa menjadi refleksi lah. Betul. Atau yang bisa, "Kok jatuh kamu? Kok jatuh? Apakah ada hal goib di sini?" Kok bisa ya jatuh orang lagi recording? Setan. Ya, gitulah pokoknya ya. Jadi, bagaimana kehidupan 1 minggu ke belakang? 1 minggu lumayan capek juga ya karena ada project baru juga. Project Tapi baru. ya justru capeknya dinikmatin lah. Justru kalau kita nggak capek malah nggak bisa menikmatin hidup kali ya. Benar. Harus dinikmati. Betul. Kalau nggak tahu capek ya nggak tahu gimana rasanya enak ya kan. Betul. Dia. Itu sih harus sih di apa ya? Karena aku lupa. Iya, Aku tuh apa? selalu ini. Ada kata-kata yang di otak pas mau keluar tuh kadang mandet. Iya, sering gitu. Iya, Tapi jadi betul. Rasa capek itu harus disyukurin sebenarnya. Itu menandakan kalau kita tuh terus bergerak ya kan. ya, kalau diam saja itu patung atau manusia silver di pinggir jalan. Kalau nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nikmat. Wow. Anjay. Wow. Damn guys, damn. Bisa. Damn. Mamang es krim diam dulu dong. Suara sari roti. Tapi gimana kalau perbandingan banyakkan sakitnya pada nikmatnya? Balik lagi tergantung dari ini ya, sudut pandang ya. Bener juga. Maksudnya, Point of view. bisa jadi yang kita alamin itu rasa sakit, tapi bisa jadi bagi orang itu sesuatu yang dia pengenin gitu. Cakep tuh. Contoh mungkin Apa tuh? kita sukar untuk masak nasi ya. Tapi ada orang yang sukar untuk dapetin nasi. Betul. Dapetin nasi. Dalam Ini situ. sederhana banget ya. Real makan ya. Nah, kan jatuh lagi. Kok bisa? Serius? Jatuh lagi kan kok bisa? Ada apa di rumah? Kita coba lihat nanti rekod. Oke, lanjut. Jadi apa yang mau kita bahas? Jadi ya mungkin ada cerita-cerita kan dari perjalanan kalian mungkin bisa dibagi ke kita. Kalau dari kesepakatan itu rencana ya teman-teman, kita bakal bahas kita bertiga gitu. Jadi karena memang salah satu perdana buat podcast ini ya, walaupun episode udah keberapa ini? Keempat seharusnya. Harusnya 4 ya. Nah, rencana kita mau harusnya 4. Ya, mau Aktualnya suka-suka yang upload ya. Iyalah, suka-suka yang upload nanti. Betul. Ini ke depannya kita bakalan ada planning teman-teman, bahwasanya di kita bertiga itu memang ada pembahasan khusus kayak Mas Ryan, Mas Aldan, sama aku juga. Jadi story dari kita yang sekarang kok bisa ketemu gitu. Terus juga masing-masing dari kita kan punya kesibukan nih. Nah, bisa jadi ada sesuatu yang teman-teman bisa ambil gitu. Betul. Nah, dari kesibukan kita yang sekarang itu setidaknya kan ada perjalanan ya. Dari mulai ya minimal kayak awal banget dari mulai masa kecil, terus juga hiruk pikuk ketika udah ketemu di masa kuliah, terus juga sampai sekarang kok bisa bikin satu project gitu untuk yang sekarang. Contohnya ya kayak podcast gini gitu. Kok bisa? Bisa. Nah, itu kita bakal bahas ya. Jadi selama dari perjalanan hidup mungkin nggak se-hektik
kehidupan orang-orang di luar ya, tapi setidaknya teman-teman bisa dapat insight-nya gitu. Dan juga mungkin ada yang relate juga dengan kalian nantinya. Betul, Betul. betul. Kali aja ada yang penasaran gimana sih masuk tambang atau gimana sih jadi ngejalanin Freelancer ya. freelancer atau ya editing segala macam ya. Iya. Atau Dunia usaha. dunia usaha. CEO tuh CEO. CEO yang menyamar jadi Iya. podcaster. Podcast. Atau Ya, kebetulan juga memang aktif di komunitas yang bisa sharingnya. Jadi setidaknya walaupun walaupun apa namanya, ya fokus kita masing-masing, tapi semoga aja sih teman-teman bisa relate gitu. Iya Iya. betul. Kalau sekarang kita mau bahas ke siapa nih personnya gitu? Bro Fajar dulu deh, Bro Fajar dulu deh. Aku. Iya, iya. ya udah kalian tanya aku aja dah. Oh, Gak apa-apa Iya, dah. tambang lebih seru deh. Oh, iya. Tapi Ya, bebas, tapi kalian gua Enggak, ini tanya aku juga bisa. ini coba ini sih kita coba buat storytelling gitu. iya storytelling. Ya pembahasannya lebih kepada yang apa namanya, ya nggak usah terlalu inilah. Berat. Iya. Tetap Kalau bilang berat tuh santai. enggak sih. Mungkin Terlalu. dari di sini Singkat-singkat aja. banyak yang penasaran sih gimana sih cara masuk ke dunia tambang. Hmm. Soalnya awalnya aku juga bukan masuk langsung ke dunia tambang kan ya. Awalnya kan di pabrik dulu kita kerja. Ya Jadi udah, pabrik oke dulu. kita coba fokus di Mas Aldan ya berarti. Iya, ya. kita Aldan fokus. dulu ya. Dikasih bridging begitu Ya langsung udah. ya. Kita ulik-ulik si Langsung plot Aldan dulu twist nih. ya. Tapi bisa cut ya. Coba kalian penasaran tambang itu gimana menurut kalian pandangan point of view? Pergaulan di tambang itu gimana sih? Langsung pergaulan. Langsung pergaulan. Ya pertemanan. Iya, soalnya kan kalau masalah karir tambang itu udah banyak banget tuh pasti yang bahas. Ya. Kalau pergaulan tambang kan itu jarang banget ya kan. Liar apa sih pergaulan di tambang? Langsung liar. Langsung liar ya. Anjay. Memang Iya Kak kan? Ryan to the point. Soalnya gini, gue tuh banyak kenal dengan cewek-cewek juga. Maksudnya mereka tuh kalau ditanya pengen dapat suami itu seperti apa? Bos tambang. Gitu. Beda dong, Bos gawainya tambang. bos tambang Ya, itu beda dong. maksudnya di dunia tambang. Iya. Iya, dan juga kan bokap gue dulu tuh juga sempet main di tambang juga. Sempat main di tambang juga, walaupun akhirnya sampai kolaps, pada akhirnya kolaps. Berarti cewek-cewek ya minimal anak tambang lah ya. Nah itu, jadi Anjay. Anak bos tambang. iya, anak tambang Anak itu bos tambang. biasanya jadi idola banget tuh. Gimana nih pergaulan, gue penasaran nih kalau Arlan sendiri ya. Ini ya, Iya, kita coba mungkin kita bisa diceritakan ceritakan dari awal Iya. aja lah Boleh. secara lingkungan kerja dulu, lingkungan kerja ke keluarganya kenceng. Itu yang selalu aku tekankan misalkan ngobrol sama teman-teman. Wah, ngobrol sama teman-teman kekeluargaan di tambang tuh kenceng, beda kayak yang aku rasain sekarang. Sekarang kan balik lagi ke pabrik. Kalau di pabrik itu ya kerasa persaingannya kuat. Tapi kalau di tambang itu keluarganya enak. Maksudnya kita sama-sama rantau di sana, jauh dari keluarga. Ngapain sih ribut-ribut, ngapain sih ngurus profesional aja lah, ributnya di kerjaan. Maksudnya jangan sampai ada yang personal kan. Gitu. Apa karena kerjaan itu risk-nya tinggi, jadi butuh safety yang tinggi kan otomatis kerja di tambang kan dipastiin kayak santai tapi emang serius gitu. Itu Ya, enggak sih? itu Karena salah memang satunya. risikonya tinggi ya? Resiko pekerjaan di tambang itu nomor 2 setelah Kitchen. setelah penerbangan. Oh, kalau di data ya? Di data. Kalau Jadi tingkat resiko pekerjaan paling tinggi setelah penerbangan? iya, kecelakaan kerja itu Iya. setelah penerbangan. Penerbangan nomor 1, tambang nomor 2. Karena apa penerbangan nomor 1? Penerbangan itu nggak bisa ada kesalahan. Sekali ada kesalahan dia bisa makan korban banyak. Fatal banget. Nah, risikonya banyak. Sedangkan tambang kan memang risikonya di bawah itu, tapi seringkali berulang. Nah, gitulah kira-kira secara garis besar tambangan. Oke. Tapi kok bisa masuk ke tambang dan gimana caranya tuh? Iya, tuh. Maksudnya kok bisa? Apa karena terjebak ya udah nggak ada kerjaan, ya udah tambang aja gitu? Oh, Atau karena apa? ini lucu sih. Gara-gara nemenin siapa ya aku ya ikut tes itu ya. Lupa aku ada nemenin anak angkatan gitu. Aku nemenin siapa itu? Pokoknya ikut tes yang rekrutan PAMA. 2018 Kesebut nih berarti BT-nya. ya biarin. Ya aku pernah ikut tes PAMA 2018 dan masuk ya. Itu tanpa disengaja.
Oh, disengaja. Iya, aku pernah kalau dan aku ingat ternyata aku pernah kesebut, aku nggak mau kerja jauh-jauh, kalau mau jauh sekalian di Kalimantan. Kalimantan. Iya. Jadi doa dong, Iya, doa yang Betul. terkabulkan. doa yang terkabulkan. Tap Makanya, apa tapi ya istilahnya, tapi ucap-ucapnya nggak kayak gitu serius? bahaya. Tapi nggak serius pada saat itu, Iya. karena waktu itu tuh aku diajak ikut tes OKIPAP, kerjanya di Baung kan. Ya, oke. Ya, di Baung, kita harus jalan jauh lumayan lah gitu. Ya, akses ya. Ya, aku nggak mau. Ya, Kalau mau jauh sekalian aja di Kalimantan. Kalimantan, Nah, Ya. itu story-nya. Ya Heeh, nggak pikir panjang nggak lagi pikir panjang proses. udah. Terus Pengen dapet duit aja kayak. terus, Biar aja. setelah itu kan aku masih kerja di pabrik tuh di Mayora. Iya. Setelah itu diajakin ikut tes, ya ikut tes pada umumnya karena aku udah saat itu udah hopeless, apa ya, udah lelah untuk ikut tes, Mhm, terlalu banyak gagal, di mhm. PDPA gagal, PLN gagal, segala macam. Jadi ikut tes Farma waktu itu ya udah ngikut temen, jalan aja. Oke. mmm, Tiba-tiba interview, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, tiba-tiba di site, Mhm. udah. Iya. Jadi dari berapa ratus orang yang pada waktu itu, yang dari Palembang tuh ada kayak 4 3 orang lupa aku, Mhm. yang dipanggil ya, yang Iya. sampai ke Jakarta, yang di batch-ku. Iya, oke. Tuh, setelah itu di Jakarta kami dipisahkan di site masing-masing, ada 13 site pada saat itu, 13 lokasi kerja. Salah satu dari set itu ada kamunya? Yeps. Betul sekali, saya Iya. ditempatkan di Kalimantan Tengah Oh, yang iya. remote area. tuh Oke, saat iya. penempatan itu apa sih yang dirasain oleh Bro Waldan? Bayangin ya perjalanan dari Jakarta terbang sejam setengah, ya Jakarta Palangka itu sejam Iya, setengah lah kalau nggak salah. 1,5 jam. Terus perjalanan darat itu untuk aspalnya doang itu 4 jam, Dari bandara kalau ke nggak salah, lokasi iya. jam. Terus enggak, dari bandara Iya, ke jalan aspal terakhir, aspal terakhir 4 jam. sebelum masuk ke Site. jalan off-road. Oke. Masuk ke jalan off-road itu 4 jam lagi. Iya, Ah, Jadi total ada 8 sampai 10 jam lah kalau ada istirahatnya. iya. Oke, lumayan Sampai di sana, sinyal telepon putus-putus, maksudnya putus-putus, masih sinyal telepon biasa, bisa. internet belum ada, Oke. terus WiFi pun cuma di kantor, Mhm. terus kalau mau telepon ke rumah, telepon GSM, itu Iya, kita harus antrian. Yang satu selesai, kita harus cepet-cepet buru buat dapetin sinyal. iya. Pada saat itu 2018 ya. Kalau sekarang udah enak di saat itu. tapi apakah ada penyesalan pada saat itu ya? Waduh tiba-tiba gua gini nih dengan kenyamanan yang lu punya ya kan, Iya. tiba-tiba lu ditempatkan di tempat seperti itu. Kalau aku sendiri tiba-tiba Apa diletakin di kayak tempat ngerasa jauh, kena azab. Iya kayak ngerasa, dosa apa sih Langsung yang gue ngerasa lakuin, dosa apa yang udah gue aku tuh lakuin. baru kok bisa aku tuh baru ingetnya, eee, kena azab. omonganku 1 tahun kemudian, Oh, teringat ya? teringat, Oh, iya. "Oh iya ya, aku dulu pernah bilang kalau mau kerja jauh ya sekalian aja ke Kalimantan." Nah, dikasih, Kebetulan nah, iya. bener-bener dikasih, nah. Iya. Padahal aku nggak minta, Iya, nggak cuman apa serius, ya, nggak iya. serius Nggak sebenarnya. serius. Emang sukar ya kalau untuk tentang ucapan ya, berarti emang Betul, betul-betul Betul, harus dijaga sih. betul. Mhm, Ya omongan adalah doa itu betul teman-teman, betul jadi jangan sekali, sampai kalian sembarangan mhm. ya. betul. Untuk Jadi kehidupan di sana enak, mesnya ada kerjanya lengkap. gimana kerjanya? Nah, berhubung aku kerjanya itu ditempatin di departemen supply management. Kalau secara umum sih supply manajemen tuh supply chain lah, supply chain management, Apa itu? logistik. Jadi di Oh, dalam, supply nasi management beras kayak itu logistik? Bukan? Bukan? bukan, bukan. Ya kan nggak tahu, kan orang kan nggak tahu Iya logistiknya Oh betul. ya, kira-kira ya tentang enggak, makanan doang Iya kan? boleh enggak. Ya apa dijelasin tuh. apa? Jadi supply management itu, departemen yang mengurusi soal fuel, oli, spare part, Oh terus mhm. inventory dan gudang, serta subkontraktor yang di bawah PAMA. Oh, ya ya. Jadi Nah, mengurusi itu, Kebutuhan ya, kebutuhan perusahaan ya? kebutuhan-kebutuhan untuk support, operasional. Begitulah kira-kira, departemen saya pada Mhm. waktu itu. Jadi mensupport dan di bagian waktu itu mengurusi fuel dan oli, fuel and oil, Minyak. solar.
Solar. Jadi yang dikelola itu ada sekitar 6 juta liter. Kayak uang aja 6 juta. Iya 6 juta Oh, liter ini malah solarnya yang 6 solar, juta ya, iya. bukan uangnya ya? Ya, Bukan, 6 juta liter yang dikelola. ya. Itu cukup. Konsumsinya tahu per hari berapa? Konsumsi Untuk 1 apa? hari solar. Solar per hari Iya, Berapa tuh? dari ah, per hari itu di angka seingatku ya, bentar, Barrel kah? enggak, di angka 200 sampai 300 liter kayaknya. Sehari. hari. 200, 300, 300 ribu liter Oh, sehari. berapa berapa? 200 200 sampai 300 ribu liter ribu, Tiga 1000 ratus liter. ribu. per hari. Kalau 200 nggak salah sampai ya, 300 correct ribu. me if I'm wrong. Karena setiap set itu Ya kan kamu beda-beda. yang kerja di dalam. Iya, Iya. aku agak lupa angkanya, tapi Oh sekitar iya. itu. Untuk sehari ya. Oh iya. Sehari itu ada 2 shift. Jadi Hmm, shift 1, shift 2 tuh jadi pola kerjanya masuk jam 6, pulang jam 5, ya. terus ada yang masuk jam 6 lagi, pulang jam 5. Apa Oh. karena itu ya, solar langka ya? Iya, Enggak, karena dia nih, karena dia nih. bukan. Itu kan kami beli solar industri, Iya, iya. bukan beli solar yang Oh iya, ini. oh iya. Mesti Iya. jelasin lah apa solar Iya, yang solar maksudnya. industri ya Ya, teman-teman ya. iya itu. Terus Mau khusus. Nah, permasalahannya biasanya apa aja nih yang dialami selama kerja tuh? masalahnya ya, banyak sih, lebih ke koordinasi terhadap operasional, produksi. Hmm. Kadang kan kita langsung berhubungan dengan customer-ku itu langsung produksi unit tambang. Jadi misalkan memang mereka habis race, ya mereka teriak-teriak ke kita, fuel habis," gitu. Jadi mau tidak mau harus kita akomodir dong. Iya, Nah, itu itu aja. Terus, problem-problem ya losis, bukan hilangnya bahasanya, eee dari prosesnya itu iya, dari otomatis proses pengisian kan pasti ada losis ya. Nah, itu harus kita data, harus kita lusis losis lah, kayak apa ya, ada kehilangan. kehilangan Iya, solar karena ada terhadap toleransi tetesan, kan. toleransinya ada. Iya, Kalau lebih dari toleransi juga kita harus mikirnya iya. itu hilangnya kemana dan Bukan toleransi lain-lain. ke kantong bukan. Nah, Iya. Iya, kan apalagi logistik ya kan. selalu kutolak jadi Logistik iya kan Oke. yang namanya logistik itu kan namanya pengadaan ya kan. benar, Pengadaan otomatis nih yang kita tahu secara umum Sebenarnya tuh ada aja. pengadaan itu pasti ada permainan di bawah meja. Goda weh, langsung godaannya banyak, jujur godaannya banyak, tapi Iya. secara profesional, kita ada namanya etika kerja, etika bisnis. Jadi sejak pertama kali masuk, alhamdulillah lah ya, dari Hmm. Pama juga ngasih, ilmu soal itu, Income, oh ya, ilmu dan jadi income ya. kalau kerja, kerja aja. Iya. Masalah di luar itu nggak usah pikirin, nanti kalau Betul. kerja karena, itu ke bawah sampai sekarang, Nah, Oke, ya itu ke bawah sampai sekarang. profesionalnya itu. oke. Profesionalnya ke bawah sampai sekarang, Iya. alhamdulillah. Integritas ya. Tuh. Integritas itu yang penting Tuh teman-teman. guys, jadi buat kalian yang ada rencana mau ke tambang, jangan takut maksudnya kalian bakal rusak di situ. Jadi balik lagi, itu balik ke diri kita sendiri ya kan ya. Betul, Celah itu ada buat kita rusak, tapi balik lagi ke diri kita sendiri yang betul. Seru loh, situasinya. di Tambang seru, kehidupannya seru, keluarganya seru. Iya. Jadi ya hiburanku cuma nongkrong-nongkrong sama masyarakat lokal. Iya. Jadi di sana tuh ada, karyawan Pamanya, di sana Hmm. itu ada karyawan lokalnya, mitra kerja, terus juga ada subkontraktor yang di bawah Pama. Contoh subkontraktor tuh kayak kalau di Palembang tuh ada anak perusahaannya PDBA lupa aku ya, Eee, ada, pokoknya itu salah Iya, satunya. iya. eee, Kalau di tempatku dulu tuh ada PST, ada SAM, ada BMC, Oke, subkontraktornya yang di Pama. bawah ya. Ya, kita main kontraktor. Hmm. Di main kontraktor kan ada kontraktor lagi Iya, yang yang untuk bawah. ngebantu kita untuk Pengerjaan pekerjaan profesional. profesional. Iya, nggak Betul. semuanya bisa diambil alih sama perusahaan inti ya. Bisa Harus sebenarnya, tapi putus lebih baik kita Iya, alihkan betul. lah biar kita juga lebih Kefokusannya fokus lah, iya, betul. gitu. iya, sama gue penasaran juga ya kan, Kalimantan tuh kan katanya terkenal dengan cewek-ceweknya tuh pasti Langsung langsung ke cewek. katanya cewek-cewek Kalimantan tuh cantik-cantik ya kan. Bener nggak sih? Nggak, ini gue cuma nanya bener atau enggak. Gue nggak Bener! gue nggak mempertanyakan Orang hal lain. rumahnya orang Kalimantan kok. Gue nggak mempertanyakan hal lain ya. Gue mau nanya bener atau enggak. Bener Iya, bener iya, bener benar. bener Ya, karena bener. istrinya orang Kalimantan. Iya, Istri gua orang Kalimantan. Oke, lo ketemu istri gimana di Kalimantan juga atau di mana? Kalimantan. Di Kalimantan. Admin purchasing. Oke, Iya, Ah, berarti adminku. iya di tempat kerja pun juga ada ini ya, itu ada interaksi lah. Ada interaksi. Ya kita kan bayangin aja ya roster kita tuh, 54 hari kerja. Roster apa? Roster tuh, kita kerja di setnya.
Oh, berarti maksudnya jadwal Jadwal pekerja pekerjaan. Jadi itu 54 hari kerja, satu hitungannya terus satu roster atau? satu roster. Jadi satu roster itu hitungannya 54 hari kerja, terus Oke, 14 hari cuti. 14 Itu satu roster. 54 hari kerja, 14 hari cuti. Ti Oke, tuh, itu berarti satu sekitar roster tuh hitungannya. sekitar 2 bulan itu ada 2 pekan untuk libur ya? Oke, Betul, kayak orang-orang luar negeri itu kan kalau betul. dia kerja lama nih, nanti liburnya panjang gitu ya. Betul. Betul, Udah kayak orang luar negeri aja berarti. betul. Jadi Dihitung per jam gitu ya? Jadi eh, maksimal 1 minggu itu berapa jam? enggak, kita pokoknya itulah. Iya, iya. Jadi rosternya begitu, jadi mau nggak mau kita harus keluarganya harus kenceng di sana. Apa yang bikin capek kamu ketika pas kerja? Yang bikin capek ya jauh, di Jauh, hutan. di hutan. Terus yang sedihnya apa? Terus yang sedihnya Iya, ya iya, makanan enak, iya, tapi kalau itu-itu saja terus kan kita jadi iya, bosen kan. Makanya iya. berterima kasihlah pada warung-warung yang di luar mes, Oke. karena Nah, itu mereset rasalah. Terima kasih dengan Bu D yang ada di Di sana ya, sana Bude, warteg. Pade, Oh, ada apa juga sih? ya. bener teman-teman, sebenarnya semua tuh udah disediain, laundryan disediain, jadi satu kamar untuk leader sendiri, oh ya aku posisinya waktu itu, Leader. group leader, satu kamar 2 orang, Apa AC. bedanya leader sama yang lain? Kalau Iya. operator dia satu kamar berempat, Oh, kalau leader satu kamar satu. berdua. Oh, berdua. Oke, Ah. iya. Sama istri? Enggak, Enggak. sama karyawan. Oh, iya. Masa sama istri? Tidak dong, ya. Iya. Tuh, Berarti panjang ya, apa namanya, perjuangan ketika datang dari bandara. Bandara 1,5 jam ke Kalimantan ya, Mas Ray, ya? ya Benar. Jauh lumayan. sampai Kalimantan, terus ke aspal 4 jam, Iya, masuk lagi berapa jam ya ke 4 site? jam. Kalau jembatan nggak putus ya, Ya, kalau kalau ke jembatan site putus kita naik kapal itu. ya ke site berapa jam? Dari Dari aspal aspal ke sana 4 jaman lah. 4 jam, 8 jam. Dari bandara ke site 8 jam berarti. Sekitar itu ya. Ya, kerjanya risikonya tinggi, banyak Wow. godaan. Banyak Oke, godaan, bener, iya. banyak godaan. Berarti emang luar biasa ya proses Betul. kerjanya ya? Luar biasa Mas. Iya, Betul. ketika lihat rekening nggak jadi luar biasa sih, Iya. luar biasa di rekening ya. Nah, alhamdulillah. Perjuangannya gila, guys. Jadi ini lah cerita ini aja lah. Jadi ketika lelah, oh iya waktu 1 tahun pertama kan kita FGDP kan namanya tuh. Kita harus Apa ya FGDP? Fresh Graduate Development Program. Oh, berarti Jadi pertama kali kerja. 1 tahun pertama itu kita tuh harus bikin improvement. Bikin improvement selama 1 tahun terus dipresentasikan. Kadang ketika kita lelah, capek dengan keadaan, senior-senior kita tuh nunjukin slip akhir tahun mereka. Ah, Itu Godaan ya? cerita-cerita kita. itu namanya slip of motivation. Iya, cuman aja gini loh, kayak Iya. Iya, Cuman, teman-teman. Iya, di situ nggak berupa kata-kata tapi berupa angka Iya. yang memotivasi. Ah, iya. Sini. Dibukanya kan, Iya. kan slip aja ada password kan, dibukanya. Iya. Set di zoom-nya. Nih. Siap! Itu langsung dapet buff, guys. Langsung dapet buff. Iya, langsung. Bener guys. Iya. Cara nyemangatinya Soalnya kayak gitu. habis dari turtle ya kan. Iya, langsung dapet buff itu. Ah gila sih itu. Tapi ya seru. Yang Hmm. paling enak tuh kalau satu departemen orang yang seru-seru, enak. Tuh. Tapi itu gaji dia, belum gaji kamu kan? Iya. Setidaknya kan kita bisa mencapai itu kan. Oke. Ya berapa tahun? 20 tahun kayaknya jadi 20 dia. tahun ya. Iya, jadi dia. Nah, itu kan gaji dia ya kan? Betul. Tuh. Nih, ya, punya gua maksudnya kan. Betul. Oke. Sama ini, aku inget sering banget lah di Pamat. Di tambang. Bukan khususnya yang Iya, rekrutmen Pamat khusus. tuh banyak Oke. banget yang ngepalsuin ya. Ini sekalian ngasih tahu buat teman-teman aja. Palsuin apa? Kalau ya rekrutmen palsu lah yang Nah, ini Oh, maksudnya Iya. lowongan yang hoax ya? betul. ya Ini kalau buat kalian edukasi juga penipu. ya. Iya, Penipuan. Aku pernah dapat juga itu. Pernah dapat juga. Rupanya Rupanya ini travel. Ya. Aduh. Intinya gini teman-teman. Kalau kalian disuruh transfer ke travel itu otomatis palsu. Biasanya Betul. palsu. Palsu, pasti palsu. Seringnya. Pasti palsu. Karena apa? Karena Pama biasanya kalian langsung diundang ke Jakarta, bayar sendiri, dirembes di sana. Bayar sendiri tuh nggak pakai Rembes apa rembes? Reimburse. Oh, kirain reimburse. tes. Oh, iya aku nggak tahu. Reimburse. Reimburse, iya. Jadi biasanya kalian beli tiket sendiri, Ya.
terus ke Jakarta, tanpa agen-agen travel. Tiket travel beli sendiri langsung ke Jakarta. Ya pokoknya kita misalkan beli tiket di Traveloka atau Tiket.com Oke sendiri, kita oke. berangkat Jakarta, biasanya gitu, atau kalian dibelikan tiket sama mereka. Oke, perbedaannya berarti dengan yang loker penipu itu, kalau penipu itu dia Kita harus harus transfer, transfer. Berarti uang udah buang duluan, bukan iya, kalau kayak beli tiket sendiri kan otomatis kita punya punya tiket tiket langsung sendiri, kan? kita punya tiket langsung sendiri, Iya kalian mau berangkat atau tidak itu urusan iya. kalian kan? Ya mending langsung ya real life Iya, beli beli tiket tiket dibandingkan kita langsung, transfer yang heeh. langsung Waktu bikin itu, loker. aku nggak diundang ke Jakarta kok, ada user-nya yang datang ke Palembang untuk interview. Wih, segitunya kamu hebat ya? Bukan User yang datang. bukan Oke oke. bukan. Itu kan Kamu rekrutmen yang mau massal. kerja di user yang Iya, datang ya? itu kan Iya. rekrutmen massal. Oke Jadi oke. pada waktu itu user-nya langsung datang, setelah Iya datang, ya udah nunggu berapa lama ya, kayaknya ada seminggu, 2 minggu, dipanggillah, iya, oke. disuruh ke Jakarta. Ke Jakarta itu aku lupa itu beli tiket sendiri apa itu, pokoknya udah di Jakarta udah, langsung di sana seminggu, setelah itu ditempatkan di site. Begitu teman-teman. Oke. Wow. Dan sekarang masih di tambang? Tidak, sekarang saya di pabrik, Oke, sudah alhamdulillah, berarti Berarti beda alhamdulillah. kamu ya? sudah kembali ke Palembang sebagai rakyat Kemarin biasa sekarang ya? Rakyat biasa, bukan setinggi itu, insan tambang lagi. kastanya setinggi itu ya, seolah-olah. Iya, Enggak, sama aja kok, sama aja. oke. Kan kita pekerja juga, Iya, masih buruh kita. Mmm, Walaupun dan memang cara ya tapi kan ada ininya kan, kan yang ada inilah buat persepsi semuanya ada teman-teman, risiko. nah ada buat persepsi, buat jadi apa ya, bukan persepsi, buat insight ke teman-teman, gaji Perspektif tambang ya perspektif, perspektif ya lah ya, pandangan ya. pandangan. Gaji tambang itu gede karena resikonya gede, high Iya, risk. pertama itu. Kedua, kenapa gaji mereka gede, mereka 2 bulan, 3 bulan di tambang jauh dari keluarga. Itu bayaran yang setimpal lah menurutku ya. Kalau kalian masih kerja di ini, ya kalian buat apa dibayar tinggi kalian masih dekat sama keluarga dong. Kalau menurutku Betul. gitu. Bayaran plusnya itu, kenapa gaji di tambang itu bisa lebih gede daripada gaji manufaktur atau gaji industri lain. itu bakalan seimbang ya. Jadi kalau seandainya gajinya gede, otomatis biasanya itu gede juga risikonya Iya, gitu. Betul. Ya, ya jauh jadi dari orang tua, betul, jauh dari kehidupan yang biasanya gitu. betul. Jangan sampai mental kalian lemah kalau masuk ke tambang. Apalagi yang baru-baru ngerantau, baru-baru jauh dari keluarga. Mmm, Biasanya banyak ada angkatan kita yang ya oke, ya lanjut. gitu. Ya. Intinya itulah. Sekeras itu Jadi, berarti ya? Jadi oke eee, penutupnya, sekeras itulah. Jadi, closing? kalau kalian pengen masuk ke tambang, ya prepare aja diri. Jangan diniatin, dijalanin aja. Karena ini untuk seluruh lah ya, Ya dunia kerja lah di ya, dunia kerja. Kalau khususnya kalian tambang niatin juga, pengen masuk, siapin. eee, dijalanin aja, jangan kepikiran, jangan apa ya, di-push banget lah, Mmm. Oh, santai aja. Let it Let it flow, apanya let it nih? flow. Maksudnya planning-nya, Eee, kerjanya, atau apa bukan, nih? Will-nya kah? will-nya, Will-nya. "Oh, aku Oke pengen masuk ke sini." oke. Jangan fokus ke situ, Oh, jalanin aja. oke. Jangan selalu contoh lah kayak aku, ikut tes kesehatan PLN. Mmm, Oh, waktu mau kesehatan, jaga dimakan segala macam. iya, Waktu di Pama aku biarin aja makan sembarangan, oke kayak gitu loh kira-kira Balik ya. lagi ke, porsi rezeki Iya, masing-masing ya. oke oke. porsi rezekinya, Iya, siap. takarannya. Kan aku juga masuk situ kan nggak tahu. Tiba-tiba masuk gara-gara omongan tiba-tiba Iya dikasih nableng. iya. Tapi doa itu penting, omongan itu penting, Doa, niat, tujuan, effort. effort. Betul. Tapi jangan terlalu jadi fokus, santai. Itu sih, Lebih tepatnya jangan terlalu di-pressure ya kan? jangan terlalu Mmm, di-pressure, kasihan Nah, diri sendiri. pengennya itu betul. terlalu pressure ya? Ya Mmm, jangan, jangan, Mhm. iya. itu Tapi kamu serius penting gitu ya? serius Serius penting, penting, tapi jangan terlalu ngerjainnya pressure, penting, iya. gitu. Tapi jangan terlalu di-pressure, kalau memang belum lolos, ya mungkin next time. Kalau memang belum lolos lagi, mungkin di perusahaan Nah, selanjutnya atau terus gini nih, buat yang mau kerja di tambang, apa sih yang harus dipersiapkan Iya, kira-kira? mental, itu aja. Sama kompetensi, Skill ya? skill, bener. Skill di luar dari kurikulum ya, Mmm, kayak ngobrol, sosialisasi, sosialisasi, komunikasi, komunikasi, komunikasi. terus, mmm, manpower handling. apa itu mempower handling?
mengurus karyawan, Manpower, handling kayak nge-handle Apa karyawan. bedanya social engineering? Bukan Baru Sosial ini teman-teman, aku apa ya, manpower terbanyak yang kukelola waktu di tambang. berapa ribu? Ada 40 orang. 40 oh kira Nah, ya. Enggak ribu, tapi Iya. 40 orang. itu Kalau udah ribuan sama kayak satu demonstrasi. tim bola ya, satu tim bola ya, dengan pemain cadangannya. Iya, mungkin Iya. 40 orang 40 tapi power kontrolnya itu satu orang lumayan tinggi. Iya. Bisa jadi sih. Jadi tiap orang juga beda-beda cara penanganannya. Itu manpower. Iya. Itu susah banget sih menghandle 40 kepala ya kan. Gitu, manpower handling. Tapi sebelum dari handling orang, coba menguasain Diri diri sendiri sendiri dulu. Betul, itu kuncinya. Ya, karena cara satu ke orang A akan berbeda dengan cara 2 ke orang B. Betul, setuju. Jadi nggak bisa sama. Ada lagi Kak Ryan? Ya Pertanyaan mungkin buat gue pengen bahas yang di luar itu Iya, sebenarnya. iya. Tapi kita fokus agak sensitif sih. kita fokus ke dunia Iya, kerja. Gitu. dunia Tipis aja lah. Apa yang Gak usah deh, gak usah. Kita fokus ke yang penting bisa ada insight buat Dunia kalian. kerja, Iya, tambang. Betul. Tambang menarik asal kalian kuat menjalani gitu ya. Asal kuat menjalani aja. Tapi ini bisa jadi sudut pandang untuk dunia kerja itu seperti apa. Ya khususnya di dunia tambang. Iya. Gitu ya. Jadi balik lagi, di bidang manapun itu pasti ada resikonya masing-masing. Iya. Ya balik lagi cara kita menyikapinya dan mental kita juga ya Betul. buat menghadapinya. Niat juga. Harus ada niat, tapi jangan terlalu ini yang tadi. Betul. Terlalu apa? Terlalu di ngoyo-ngoyoin lah. Apa itu ngoyo-ngoyoin? Di- Masih. Oke, kita tutup ya. Kok gitu ya? Closing. Sudah oke. Closing dulu. Oke, Udah cukup. closing. Berarti Closingnya? Iya, closingnya jadi gini. Mungkin maksudnya Bro Aldan itu untuk closingnya itu dalam menjalani sesuatu itu let it flow aja gitu ya. Iya, ngalir aja. Ngalir aja. Jangan terlalu di ngoyo-ngoyoin. Iya, lah berarti ya. Oke guys, Oke. mungkin masih ada lagi dari Mungkin Bro ya Fajar. kayak rencana penting, niat, tujuan penting, effort juga penting. Ya Ya. maupun di dunia tambang, di dunia kerja apapun juga penting banget. Betul Oke. sekali. Dan mental kalian juga harus dipersiapkan juga guys. Iya. Oke, see you guys. Kita di episode selanjutnya mungkin ya. Oke. Bye-bye. Thank you guys.